Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirayu dari Akuntansi Syariah 2 dengan NIM 20410503020. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan makalah yang saya buat, yaitu berjudul Sejarah Peradaban Islam sebagai Ilmu Pengetahuan. Perkembangannya agama Islam sejak 14 abad silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan pesatnya perkembangan agama Islam itu baik di barat maupun timur pada abad ke-8 sampai 13 Masehi mampu menguasai berbagai peradaban yang ada sebelumnya. Tak salah bila peradaban Islam dianggap sebagai salah satu peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Setidaknya ada dua sebab dan proses pertumbuhan peradaban Islam itu sendiri, baik dari dalam luar Islam maupun dari dalam Islam sendiri. Dari dalam Islam itu perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam itu karena bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah yang mempunyai kekuatan luar biasa. Sedangkan dari luar Islam, peradaban Islam itu berkembang disebabkan proses penyebaran Islam yang dilandasi dengan semangat persatuan, perkembangan institusi negara, perkembangan ilmu pengetahuan dan perluasan daerah Islam. Perkembangan peradaban Islam ini yang dilandasi dengan semangat persatuan Islam telah ditanamkan Rasulullah SAW sejak awal perkembangan Islam di Timur Tengah. Kemudian dalam praktiknya, seiring dengan makin luasnya wilayah kekuasaan Islam, gesekan atau kebudayaan masyarakat ini sempat memengaruhi umat Islam itu untuk mengadopsi dan mewarnai peradaban lokal yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Dari proses semacam inilah peradaban Islam itu terus berkembang dari peradaban kebudayaan, bangunan, bahasa, dan istiadat sampai pada ilmu pengetahuan. Jadi sangat penting mempelajari sejarah peradaban Islam itu untuk menambah pengetahuan bagaimana Islam pernah menjadi adik kuasa dan mengambil hikmahnya untuk kehidupan saat ini. Maka langkah awal itu daripada itu kita memahami bagaimana sejarah peradaban Islam dan bagaimana maksud sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Dan yang pertama yaitu pengertian sejarah. Pengertian sejarah ini kalau secara etimologi itu berasal dari kata Arab syajarah, artinya pohon. Dalam bahasa Inggris itu peristilahannya itu history, disebut history. Itu yang berarti pengetahuan tentang gejala-gejala alam, khususnya itu manusia yang bersifat kronologis. Tapi sementara itu pengetahuan serupa yang tidak kronologis itu diistilahkan dengan sains. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa sejarah itu adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan kejadian-kejadian tertentu yang tersusun secara kronologis. Pengertian sejarah juga itu berarti ilmu pengetahuan yang berikhtiar untuk melukiskan atau menjelaskan fenomena kehidupan sepanjang terjadinya perubahan karena adanya hubungan antara manusia terhadap masyarakatnya. Pengertian sejarah ini ada beberapa pengertian lagi, itu yang tersusun dari serangkaian peristiwa masa lampau keseluruhan pengalaman manusia. Dari beberapa pengertian sejarah di atas itu kita bisa tahu kalau sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang berusaha melukiskan tentang peristiwa masa lampau umat manusia yang disusun secara kronologis untuk menjadi pelajaran bagi manusia yang hidup sekarang maupun yang akan datang. Itulah sebabnya dikatakan orang bahwa sejarah adalah guru yang paling bijaksana. Selanjutnya yaitu pengertian peradaban. Peradaban ini tuh sering juga dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Jadi kebudayaan ini tuh mencakup juga peradaban, tapi itu tidak sebaliknya. Sebab itu karena peradaban dipakai untuk menyebut kebudayaan yang maju dalam bentuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dari penjelasan di atas itu, jadi secara singkatnya
sejarah peradaban Islam itu sebagai kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, mulai periode Nabi Muhammad SAW sampai dengan perkembangan kekuasaan Islam saat ini. Selanjutnya, setelah itu pengertian ilmu pengetahuan. Istilah ilmu pengetahuan itu merupakan usaha untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu yang bersifat empiris dan melalui suatu cara tertentu, karena yang ingin diketahui atau dipelajari itu bersifat empiris. Jadi ilmu itu dapat didefinisikan sebagai suatu eksplorasi ke alam materi berdasarkan observasi dan mencari hubungan-hubungan alamiah. Mencari hubungan alamiah itu yang teratur mengenai gejala-gejala yang diamati serta bersifat mampu menguji diri sendiri. Nah, pengertian ini tuh tidak jauh berbeda dari yang dikemukakan oleh James Conant, bahwa yang ia katakan itu bahwa ilmu adalah suatu deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain, yang tumbuh sebagai eksperimen serta observasi dan berguna untuk diamati secara dieksperimentasikan lebih lanjut. Jadi ilmu pengetahuan ini adalah deretan konsep dan skema konseptual itu yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman. Yang terakhir, sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Nah, agama Islam menempatkan ilmu pada posisi yang sangat penting, sehingga mencari ilmu itu hukumnya wajib. Islam juga mengajarkan bahwa dalam menuntut ilmu berlaku prinsip tak mengenal batas. Nah, ini dimensi, ruang, dan waktu, artinya itu dimanapun dan di negara manapun atau di negara manapun dan kapanpun itu kita bisa belajar. Islam juga mengajarkan bahwa ilmu itu menentukan selamat atau bahagia tidaknya manusia di dunia dan di akhirat. Islam juga menjanjikan derajat yang tinggi untuk orang yang berilmu. Sehubungan dengan itu, hendaklah kita senantiasa mencari dan menambah ilmu pengetahuan serta mengamalkannya dengan ikhlas seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, peradaban Islam ini menjanjikan suatu sistem yang lengkap mengenai pemikiran dan tingkah laku yang berkembang sebagai suatu dorongan utama yang meliputi hubungan manusia dengan Tuhan, alam, dan manusia itu sendiri. Sebagaimana pengetahuan pada umumnya, sejarah peradaban Islam ini juga ada yang ilmiah dan ada yang non ilmiah. Sejarah yang ilmiah itu sejarah yang sebagai ilmu pengetahuan itu bisa disebut sejarah saja. Sedangkan sejarah non ilmiah itu bisa disebut pseudo sejarah palsu atau semu. Sesuatu dapat disebut sejarah dalam arti ilmu pengetahuan itu apabila memenuhi dan memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama empiris, yang kedua memiliki objek yang jelas, yang ketiga bermetode, yang keempat mempunyai generalisasi, yang kelima mempunyai teori atau pemikiran yang rasional, yang keenam itu memiliki tujuan, yang ketujuh disusun secara sistematis. Nah, di samping sebagai ilmu pengetahuan, sejarah juga sebagai seni. Banyak
kesusastraan lama yang mempunyai latar belakang sejarah. Hanya karena tidak memenuhi karakteristik di atas, karya-karya sastra lama itu dimasukkan ke dalam jenis sejarah semu atau pseudo sejarah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.